Awal mula PlayStation, dari penolakan menjadi revolusi dunia game 4. Nama ini telah menjadi simbol dunia video game selama lebih dari 3 dekade. Jutaan orang tumbuh bersama konsol ini, memainkan petualangan yang tak terlupakan, membangun persahabatan melalui game, hingga menyaksikan perkembangan teknologi yang luar biasa. Namun di balik kesuksesan tersebut, ada sebuah kisah yang hampir tidak pernah terjadi. Ironisnya, PlayStation lahir bukan karena Sony ingin memasuki industri video game sejak awal. Sebaliknya, konsol yang kini menjadi legenda dunia ini justru muncul akibat sebuah penolakan yang mengubah sejarah industri hiburan selamanya. Untuk memahami kisahnya, kita harus kembali ke akhir dekade 1980-an. Saat itu, industri video game sedang dikuasai oleh Nintendo. Setelah menyelamatkan industri dari krisis besar pada tahun 1983 melalui Nintendo Entertainment System atau NES, perusahaan asal Kyoto tersebut menjadi penguasa pasar global. Hampir setiap rumah yang memiliki konsol game menggunakan produk Nintendo. Karakter seperti Mario, Link, dan Samus menjadi ikon yang dikenal di seluruh dunia. Di sisi lain, Sony adalah perusahaan elektronik yang sangat sukses. Mereka terkenal lewat televisi, radio, pemutar musik Walkman, kamera, dan berbagai perangkat audio berkualitas tinggi. Meski memiliki reputasi besar di dunia teknologi, Sony sama sekali belum memiliki pengalaman membuat konsol video game. Namun ada satu orang di dalam Sony yang memiliki pandangan berbeda. Namanya adalah Ken Kutaragi. Ia merupakan seorang insinyur elektronik yang sangat berbakat. Kutaragi melihat bahwa video game bukan sekadar mainan anak-anak, melainkan industri masa depan yang akan terus berkembang. Ketertarikannya terhadap dunia game bermula ketika ia melihat putrinya bermain Nintendo Famicom. Ia menyadari bahwa kualitas suara dalam permainan saat itu masih sangat sederhana. Sebagai seorang ahli elektronik, ia yakin teknologi audio dapat membuat pengalaman bermain menjadi jauh lebih hidup. Tanpa sepengetahuan banyak petinggi Sony, Ken Kutaragi mulai bekerja sama dengan Nintendo untuk mengembangkan sebuah chip suara baru. Chip tersebut diberi nama SPC700. Hasilnya sangat mengesankan. Ketika Super Nintendo Entertainment System atau SNES dirilis, kualitas musik dan efek suaranya jauh melampaui konsol sebelumnya. Banyak game legendaris pada era itu terdengar begitu hidup berkat teknologi yang dikembangkan Kutaragi. Namun kerjasama tersebut ternyata hanyalah awal dari sebuah cerita yang jauh lebih besar. Pada akhir 1980-an, dunia teknologi mulai memasuki era compact disc atau CD. Media penyimpanan berbentuk cakram ini mampu menampung data jauh lebih banyak dibandingkan cartridge yang digunakan konsol saat itu. Nintendo ingin memanfaatkan teknologi baru tersebut. Mereka kemudian menjalin kerjasama dengan Sony untuk membuat aksesori CD-ROM bagi Super Nintendo. Proyek itu dikenal dengan nama PlayStation, ditulis terpisah menjadi 2 kata. Bagi Sony, proyek tersebut merupakan kesempatan emas untuk memasuki industri game secara resmi. Tim insinyur bekerja keras mengembangkan perangkat yang menggabungkan kemampuan Super Nintendo dengan teknologi CD-ROM milik Sony. Semuanya tampak berjalan lancar. Namun di balik layar, hubungan kedua perusahaan mulai retak. Nintendo merasa perjanjian kerjasama memberikan terlalu banyak keuntungan kepada Sony, terutama dalam pengelolaan lisensi game berbasis CD. Mereka khawatir kehilangan kendali atas bisnis yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama. Ketegangan terus meningkat hingga akhirnya terjadi salah satu momen paling mengejutkan dalam sejarah industri video game. Pada ajang Consumer Electronic Show atau CS tahun 1991, Sony dengan bangga mengumumkan kerjasama mereka bersama Nintendo di hadapan media dunia. Namun hanya sehari kemudian,
Nintendo membuat pengumumannya mengejutkan semua orang. Di atas panggung yang sama, Nintendo menyatakan bahwa mereka tidak lagi bekerja sama dengan Sony. Sebagai gantinya, mereka memilih menjalin kemitraan dengan perusahaan Belanda, Philips. Pihak Sony sama sekali tidak diberi pemberitahuan sebelumnya. Ruang konferensi yang awalnya penuh antusias berubah menjadi sunyi. Para wartawan terkejut. Para eksekutif Sony merasa dipermalukan di depan dunia. Banyak orang menganggap peristiwa tersebut sebagai akhir dari impian Sony memasuki industri video game. Namun bagi Ken Kutaragi, penolakan itu justru menjadi awal dari sebuah revolusi. Ia meyakinkan para petinggi Sony bahwa perusahaan tidak membutuhkan Nintendo untuk sukses. Jika kerjasama telah berakhir, maka Sony harus menciptakan konsolnya sendiri. Ide tersebut terdengar sangat berani. Sony belum pernah membuat konsol game. Nintendo adalah pemimpin industri. Sega sedang berkembang pesat. Tidak ada jaminan bahwa masyarakat akan menerima konsol baru dari perusahaan elektronik. Sebagian besar eksekutif Sony bahkan menganggap proyek itu terlalu berisiko dan ingin menghentikannya. Namun dukungan datang dari Presiden Sony, Norio Ohga. Ia masih mengingat bagaimana Ken Kutaragi berhasil menciptakan chip suara untuk Super Nintendo. Ohga percaya bahwa insinyur muda itu memiliki visi yang mampu membawa Sony memasuki era baru. Keputusan pun diambil. Sony akan mengembangkan konsol video game mereka sendiri. Bukan sebagai mitra Nintendo, melainkan sebagai pesaing langsung. Keputusan yang lahir dari rasa kecewa dan penolakan itu menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah industri hiburan. Tidak ada seorang pun saat itu yang menyadari bahwa proyek kecil bernama PlayStation akan berkembang menjadi merek yang mengubah dunia video game selamanya. Perjalanan Sony baru saja dimulai. Tantangan yang lebih besar menanti di depan, mulai dari merancang perangkat revolusioner, menghadapi keraguan pasar, hingga menantang dominasi Nintendo yang selama bertahun-tahun dianggap tak tergoyahkan. Lahirnya PlayStation dan awal dominasi Sony 5. Keputusan Sony untuk tetap melanjutkan proyek konsolnya sendiri menjadi pertaruhan terbesar dalam sejarah perusahaan. Tidak sedikit pihak yang menganggap langkah tersebut sebagai tindakan nekat. Bagaimanapun juga, Nintendo masih menjadi raja industri video game, sementara Sega terus berkembang dengan konsol Genesis dan Saturn. Sony datang sebagai pendatang baru yang belum memiliki pengalaman sedikit pun dalam membuat konsol rumahan. Namun justru karena tidak terikat oleh cara berpikir lama, Sony mampu menghadirkan sesuatu yang benar-benar berbeda. Di bawah kepemimpinan Ken Kutaragi, tim pengembang mulai merancang sebuah mesin yang bukan hanya kuat dari sisi teknologi, tetapi juga mudah digunakan oleh para pembuat game. Mereka ingin menciptakan perangkat yang mampu menghasilkan grafis 3 dimensi secara lebih baik dibandingkan konsol lain pada masanya. Saat sebagian besar perusahaan masih mengandalkan cartridge sebagai media penyimpanan, Sony memilih menggunakan CD-ROM. Keputusan ini membawa banyak keuntungan. Kapasitas penyimpanan CD jauh lebih besar, biaya produksinya lebih murah, dan memungkinkan pengembang menghadirkan video, musik berkualitas tinggi, serta dunia permainan yang jauh lebih luas. Pilihan tersebut sempat diragukan. Banyak orang masih percaya bahwa cartridge lebih cepat dan lebih andal. Namun Sony melihat masa depan yang berbeda. Mereka yakin bahwa para pemain akan menginginkan pengalaman yang lebih besar dan lebih sinematik. Setelah bertahun-tahun melakukan pengembangan, akhirnya pada tanggal 3 Desember 1994, Sony secara resmi meluncurkan PlayStation pertama di Jepang. Antusiasme masyarakat langsung melampaui perkiraan. Ribuan orang rela mengantre sejak dini hari untuk menjadi pemilik pertama konsol tersebut. Dalam waktu singkat, PlayStation menjadi pembicaraan di seluruh Jepang.
Keberhasilan itu tidak berhenti di sana. Beberapa bulan kemudian, PlayStation diluncurkan di Amerika Utara dan Eropa. Sony menggunakan strategi pemasaran yang sangat berbeda dibandingkan para pesaingnya. Jika Nintendo lebih menargetkan anak-anak dan keluarga, Sony justru mengarahkan PlayStation kepada remaja dan orang dewasa muda. Iklan-iklannya tampil modern, berani, dan penuh gaya. Video game mulai dipandang sebagai hiburan untuk semua usia, bukan hanya mainan anak-anak. Strategi tersebut terbukti sangat efektif. Salah satu faktor terbesar di balik kesuksesan PlayStation adalah dukungan luar biasa dari para pengembang game. Sony memberikan kebebasan yang lebih besar kepada studio-studio pengembang untuk menciptakan permainan sesuai visi mereka. Biaya produksi menggunakan CD juga jauh lebih rendah dibanding cartridge G, sehingga banyak perusahaan memilih mengembangkan game untuk PlayStation. Tidak lama kemudian, bermunculan berbagai judul yang kini menjadi legenda. Ridge Racer memperlihatkan kemampuan grafis 3 dimensi yang memukau. Tekken menghadirkan pertarungan yang realistis dan menjadi salah satu game fighting paling populer di dunia. Resident Evil memperkenalkan pengalaman horor yang menegangkan. Metal Gear Solid membuktikan bahwa video game dapat memiliki cerita layaknya film layar lebar. Gran Turismo menghadirkan simulasi balap yang belum pernah ada sebelumnya. Namun ada satu momen yang benar-benar mengubah arah industri. Perusahaan Square, yang selama bertahun-tahun menjadi mitra setia Nintendo, memutuskan memindahkan seri Final Fantasy ke PlayStation. Keputusan itu mengejutkan seluruh industri. Alasan utamanya adalah keterbatasan cartridge game Nintendo yang tidak mampu menampung dunia, video, dan musik sebesar yang diinginkan tim pengembang. Hasilnya adalah Final Fantasy VII. Game tersebut menjadi fenomena global. Jutaan pemain terpukau oleh kisah Klaus Trive, Sephiroth, dan dunia Midgar yang begitu megah. Untuk pertama kalinya, banyak orang melihat bahwa video game mampu menyampaikan cerita emosional dengan kualitas sinematik. Kesuksesan Final Fantasy VII membuat semakin banyak pengembang beralih ke PlayStation. Sony juga memiliki karakter ikoniknya sendiri. Crash Bandicoot hadir sebagai maskot baru yang penuh energi. Spyro the Dragon membawa petualangan penuh warna. Sementara berbagai seri olahraga dan balapan semakin memperkuat posisi PlayStation di pasar. Dalam waktu hanya beberapa tahun, PlayStation berhasil menyalip Sega. Persaingan yang sebelumnya didominasi Nintendo dan Sega kini berubah total. Sony muncul sebagai kekuatan baru yang menguasai industri. Pada akhir masa produksinya, PlayStation pertama terjual lebih dari 100 juta unit di seluruh dunia, menjadikannya konsol pertama dalam sejarah yang mencapai angka tersebut. Pencapaian ini bukan sekadar keberhasilan penjualan. PlayStation telah mengubah cara dunia memandang video game. Game bukan lagi sekadar hiburan sederhana, tetapi menjadi bagian dari budaya populer global. Industri ini berkembang menjadi bisnis bernilai miliaran dolar, dengan jutaan penggemar yang menantikan setiap peluncuran game baru. Keberhasilan PlayStation pertama juga membuktikan bahwa keputusan Sony untuk bangkit setelah ditolak Nintendo adalah salah satu keputusan bisnis paling berani sekaligus paling sukses dalam sejarah teknologi. Namun Sony belum puas. Mereka telah memenangkan satu pertempuran, tetapi perang di industri video game masih terus berlanjut. Di depan, Sony akan meluncurkan konsol yang bukan hanya melanjutkan kesuksesan PlayStation, tetapi juga menjadi konsol terlaris sepanjang masa dan mengukuhkan PlayStation sebagai legenda dunia game. PlayStation 2, 3, 4, dan 5, perjalanan menjadi legenda dunia 4. Memasuki akhir dekade 1990-an, Sony berada di posisi yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. PlayStation pertama bukan hanya sukses,
tetapi juga telah mengubah peta persaingan industri video game. Nintendo yang selama bertahun-tahun menjadi pemimpin pasar mulai kehilangan dominasinya, sementara Sega semakin kesulitan menghadapi gempuran Sony. Namun Sony menyadari satu hal. Mempertahankan posisi nomor satu jauh lebih sulit daripada merebutnya. Karena itulah mereka mulai mengembangkan penerus PlayStation dengan target yang jauh lebih ambisius. Mereka tidak ingin sekadar membuat konsol yang lebih kuat. Mereka ingin menciptakan pusat hiburan digital untuk setiap rumah. Pada tanggal 4 Maret 2000, Sony resmi meluncurkan PlayStation 2 di Jepang. Antusiasme masyarakat benar-benar luar biasa. Ribuan orang mengantre sejak malam sebelumnya. Banyak toko kehabisan stok hanya dalam hitungan jam. Beberapa orang bahkan rela membayar jauh lebih mahal hanya untuk mendapatkan konsol tersebut lebih awal. PlayStation 2 hadir dengan teknologi yang sangat maju pada masanya. Selain mampu memainkan game berkualitas tinggi, konsol ini juga dapat memutar DVD. Saat itu pemutar DVD masih tergolong mahal, sehingga banyak keluarga memilih membeli PlayStation 2 karena mendapatkan dua fungsi sekaligus. Keputusan sederhana itu ternyata menjadi salah satu faktor terbesar di balik kesuksesan PS2. Tidak hanya para gamer yang tertarik membelinya, tetapi juga masyarakat umum yang ingin menikmati film dalam format DVD. Dukungan dari para pengembang game pun semakin besar. Hampir seluruh studio besar berlomba-lomba merilis game untuk PlayStation 2. Lahir berbagai mahakarya yang hingga kini masih dikenang. Grand Theft Auto, San Andreas menghadirkan dunia terbuka yang sangat luas. Metal Gear Solid 2 dan Metal Gear Solid 3 menawarkan cerita sinematik yang memukau. Shadow of the Colossus membuktikan bahwa video game dapat menjadi karya seni. God of War memperkenalkan petualangan Kratos yang penuh aksi dan emosi. Kingdom Hearts, Final Fantasy X, Devil May Cry, Resident Evil 4, hingga Gran Turismo 4 menjadikan PS2 memiliki perpustakaan game yang luar biasa. Kesuksesan PlayStation 2 hampir sulit dipercaya. Konsol ini akhirnya terjual lebih dari 160 juta unit di seluruh dunia, menjadikannya konsol video game terlaris sepanjang sejarah hingga saat ini. Bagi Sony, pencapaian tersebut mengukuhkan posisi mereka sebagai pemimpin industri. Namun teknologi terus berkembang. Pada tahun 2006, Sony meluncurkan PlayStation 3. Konsol ini membawa banyak inovasi, termasuk penggunaan media Blu-ray dan layanan daring PlayStation Network. Sayangnya, harga awal PS3 tergolong sangat mahal. Banyak pemain memilih menunggu atau bahkan beralih ke pesaing. Di sisi lain, Microsoft melalui Xbox 360 menawarkan harga yang lebih kompetitif, sementara Nintendo menghadirkan Wii dengan konsep permainan yang benar-benar baru. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun mendominasi, Sony menghadapi persaingan yang sangat berat. Meski awalnya sulit, PlayStation 3 perlahan bangkit. Berbagai game eksklusif seperti Uncharted, The Last of Us, Little Big Planet, dan Demon's Souls berhasil mengembalikan kepercayaan para pemain. Sony belajar banyak dari pengalaman tersebut. Ketika PlayStation 4 diperkenalkan pada tahun 2013, perusahaan memilih mendengarkan kebutuhan komunitas gamer. Arsitektur perangkat dibuat lebih ramah bagi para pengembang. Harga peluncurannya juga lebih kompetitif. Hasilnya luar biasa. PlayStation 4 menjadi salah satu konsol paling sukses sepanjang sejarah. Deretan game eksklusif berkualitas tinggi terus bermunculan. Bloodborne menawarkan pengalaman aksi yang menantang. Horizon Zero Dawn memperkenalkan dunia futuristik yang memukau. God of War versi 2018 menghadirkan sisi baru Kratos sebagai seorang ayah.
Marvel's Spider-Man membuat pemain benar-benar merasakan sensasi menjadi manusia laba-laba yang berayun di antara gedung-gedung New York. Sementara The Last of Us Part 2 menunjukkan bahwa video game mampu menyampaikan kisah emosional dengan kualitas setara film. Kesuksesan PS4 membuat Sony kembali berada di puncak industri. Kemudian pada tahun 2020, di tengah situasi dunia yang penuh tantangan akibat pandemi, Sony memperkenalkan PlayStation 5. Desain futuristik, penyimpanan SSD super cepat, teknologi ray tracing, serta controller DualSense yang mampu memberikan sensasi sentuhan baru menjadikan PS5 sebagai lompatan teknologi yang signifikan. Meskipun sempat mengalami kelangkaan stok di berbagai negara karena tingginya permintaan dan gangguan rantai pasok global, PlayStation 5 tetap mencatat penjualan yang sangat kuat. Game seperti Demon's Souls Remake, Ratchet Clank, Rift Apart, Marvel's Spider-Man 2, God of War Ragnarok, dan berbagai judul eksklusif lainnya terus memperkuat posisi PlayStation sebagai salah satu platform terbaik bagi para gamer. Kini, setelah lebih dari 30 tahun sejak konsol pertamanya diluncurkan, PlayStation bukan lagi sekadar perangkat untuk bermain game. Ia telah menjadi bagian dari budaya populer dunia. Jutaan kenangan masa kecil, persahabatan, kompetisi, hingga kisah-kisah emosional lahir dari sebuah konsol yang dahulu tercipta karena sebuah penolakan. Namun warisan terbesar PlayStation bukan hanya soal angka penjualan atau kecanggihan teknologi. Warisan sesungguhnya adalah bagaimana Sony berhasil mengubah video game menjadi salah satu bentuk hiburan paling berpengaruh di dunia, sebuah perjalanan yang akan kita tutup pada bab terakhir dengan melihat dampak PlayStation bagi industri game dan mengapa namanya akan terus dikenang sepanjang sejarah. Warisan PlayStation yang mendunia dan penutup 4. Lebih dari 30 tahun telah berlalu sejak Sony meluncurkan PlayStation pertama. Tidak ada yang menyangka bahwa proyek yang lahir dari sebuah penolakan akan berkembang menjadi salah satu merek hiburan terbesar dalam sejarah dunia. Ketika Nintendo membatalkan kerjasama mereka dengan Sony pada awal tahun 1990-an, banyak orang menganggap impian Sony untuk memasuki industri video game telah berakhir. Namun justru dari kegagalan itulah lahir sebuah semangat baru yang mengubah arah sejarah. PlayStation tidak hanya menjadi pesaing Nintendo atau Sega. Ia mengubah cara dunia memandang video game. Sebelum era PlayStation, sebagian besar masyarakat masih menganggap video game sebagai hiburan yang ditujukan untuk anak-anak. Sony melihat peluang yang berbeda. Mereka menghadirkan pengalaman bermain yang lebih dewasa, lebih sinematik, dan lebih beragam. Melalui pendekatan tersebut, PlayStation berhasil menarik jutaan pemain baru dari berbagai kalangan. Remaja, mahasiswa, hingga orang dewasa mulai menjadikan video game sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Seiring berjalannya waktu, industri game berkembang menjadi salah satu sektor hiburan terbesar di dunia. Banyak perkembangan itu tidak lepas dari peran PlayStation. Sony terus mendorong para pengembang untuk menciptakan pengalaman bermain yang lebih imersif. Dunia game berubah dari sekadar permainan sederhana menjadi petualangan yang dipenuhi cerita emosional, karakter yang kuat, dan dunia virtual yang terasa hidup. Game seperti The Last of Us membuktikan bahwa sebuah video game mampu menyampaikan kisah tentang cinta, kehilangan, dan harapan dengan kualitas yang menyentuh jutaan pemain. God of War memperlihatkan bahwa karakter yang dulu hanya dikenal karena aksi brutal dapat berkembang menjadi sosok ayah yang penuh kasih. Ghost of Tsushima membawa pemain menyelami keindahan Jepang feodal dengan visual yang memukau. Sementara Marvel's Spider-Man berhasil menghadirkan pengalaman menjadi pahlawan super yang begitu autentik. Tidak hanya dari sisi permainan, PlayStation juga berperan besar dalam perkembangan teknologi. Layanan daring memungkinkan jutaan pemain dari berbagai negara bermain bersama secara real-time. Fitur digital membuat pembelian game menjadi lebih mudah.
Teknologi grafis terus berkembang hingga mampu menghasilkan visual yang semakin realistis. Controller DualSense di PlayStation 5 bahkan menghadirkan sensasi sentuhan dan getaran adaptif yang membuat pemain benar-benar merasakan setiap aksi di dalam permainan. Kini, PlayStation Studios menjadi rumah bagi banyak studio berbakat yang secara konsisten menghasilkan game berkualitas tinggi. Nama-nama seperti Naughty Dog, Santa Monica Studio, Insomniac Games, Guerrilla Games, hingga Sucker Punch Productions telah melahirkan berbagai karya yang memenangkan penghargaan internasional. PlayStation juga memiliki komunitas yang sangat besar. Jutaan pemain berkumpul setiap hari untuk berbagi pengalaman, mengikuti turnamen, membuat konten, hingga membangun persahabatan melalui dunia virtual. E-sports, streaming, dan industri kreator konten berkembang pesat seiring meningkatnya popularitas game di platform PlayStation. Warisan terbesar PlayStation bukan hanya angka penjualannya mencapai ratusan juta unit di berbagai generasi konsol. Warisan terbesarnya adalah kenangan. Bagi banyak orang, PlayStation adalah teman masa kecil. Tempat pertama kali menyelesaikan petualangan yang sulit. Tempat belajar bekerja sama dengan teman. Tempat merasakan kegembiraan, ketegangan, bahkan kesedihan melalui cerita-cerita luar biasa. Setiap generasi memiliki PlayStation favoritnya sendiri. Ada yang tumbuh bersama PlayStation pertama dan suara khas saat konsol dinyalakan. Ada yang menghabiskan ribuan jam memainkan PlayStation 2. Ada yang mulai mengenal dunia game melalui PlayStation 4. Dan kini generasi baru menikmati pengalaman luar biasa bersama PlayStation 5. Semua itu menunjukkan satu hal. PlayStation bukan sekadar sebuah konsol. Ia telah menjadi bagian dari sejarah budaya modern. Perjalanan yang dimulai dari sebuah proyek yang gagal bekerja sama dengan Nintendo kini telah berkembang menjadi salah satu kisah sukses terbesar dalam dunia teknologi dan hiburan. Keberanian Sony untuk bangkit setelah ditolak, keberanian mereka mengambil risiko, serta komitmen untuk terus menghadirkan inovasi telah menjadikan PlayStation sebagai legenda yang akan terus dikenang selama bertahun-tahun ke depan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang sejarah PlayStation, dari sebuah ide yang nyaris terkubur hingga menjadi ikon dunia video game. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video sejarah teknologi, video game, dan kisah inspiratif lainnya. Bagikan video ini kepada teman-teman yang pernah tumbuh bersama PlayStation atau masih setia memainkannya hingga hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, karena masih banyak kisah luar biasa yang akan kita jelajahi bersama.